Halo Swiss People, selamat datang di podcast BBM alias Bincang Bareng MPK. Gue Naila. Dan gue Reza. Kita bakal temenin kalian di episode kali ini. Nah, kira-kira apa sih yang bakal kita bahas di episode kali ini? Oke, gue spoiler aja ya. Jadi, episode kali ini bakal membahas hal yang unik banget nih. Soalnya kita bakal bahas topik yang pastinya lagi marak banget sekarang ini. Kalian ada yang bisa tebak apa tuh? Apa ya? Yes, bener banget. Sesuai di judul, kita bakal bahas soal 17-an atau 17 Agustus yang sering kita dengar sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini gue tentunya nggak sendirian. Gue ditemenin sama halo semuanya. Perkenalkan, gue Shifayu dari SMA Negeri 3 Depok. Halo Siva. Nah, pas yang ini Halo semuanya, nama aku Wanita Hadaya, aku dari SMA Negeri 2 Depok. wah, Halo, kenal. kenal ya. Oke, pastinya kalian udah gak sabar banget gak sih mungkin buat bahas ini. Yuk langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Oke, yang pertama, apa sih makna 17 Agustus buat kalian? Pasti tentunya 17 Agustus itu bukan KRI ya. Tapi makna 17 Agustus itu tersendiri buat kalian itu apa sih? Oke, yang pertama, Kak Wanita boleh dijelasin? Oke, kalau bagi aku nih 17 Agustus itu kayak tanggal keramat gitu. Keramatnya. Keramat juga sih, kayak lebih istimewa banget daripada tanggal-tanggal yang lain. Jelasin dong Pak, istimewanya kenapa tuh? Ini kan bersejarah banget ya, dan 17 Agustus ini merupakan tonggak sejarah gitu bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, dan juga untuk kitanya sendiri untuk memilih apa ya, kebebasan gitu. Waktu itu kan kita merdeka kan. Nah, selain itu waktu kalau misalkan 17-an juga itu ada hal yang beda kan daripada hari-hari biasanya atau perayaan-perayaan biasanya yang cuma biasanya kayak upacara doang gitu. Sementara kalau 17 Agustus kita tuh biasanya nih yang jarang ketemu, jarang kumpul, yang kerjanya ngedokem di rumah aja gitu kan. Terus iya, kan langsung keluar rumah nih, langsung ketemu. Oh, jadi gitu ya. Iya, Menurut Wanita berarti 17 itu beda dari Beda tanggal betul. yang spesial. Beda banget. Oke. Mungkin selanjutnya Kak Siva boleh? Oke, kalau menurut aku sendiri sebenarnya gak beda tipis nih sama wanita. Kayak, wah 17 Agustus itu adalah apa ya? Tombak dari kemerdekaan Indonesia yang bisa selalu kita rayain untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan bisa kayak kita tuh mengenang perjuangan pahlawan Indonesia kayak gitu sih. Dengan kita merayakan 17-an berarti kita menghargai jasa para pahlawan kita. Oh, berarti rasa nasionalismenya tuh makin tinggi di 17 Iya. Agustus. Keren loh jawabannya. Karena kita kasih close dulu. Boleh, diulang. Oke, next ya. Oke, bisa gue lanjut. Menurut kalian apa sih yang membuat lu bangga menjadi salah satu warga negara Indonesia? Atau apa yang lu punya suatu kebanggaan sendiri terhadap bangsa Indonesia ini tuh apa sih? Mungkin boleh Siva duluan. Oke, kalau misalkan apa sih yang membuat aku bangga sebagai warga negara Indonesia? Yang pertama adalah pastinya karena aku lahir dan besar di Indonesia yang memang negara itu punya banyak kekayaan culture, adat, budaya, terus tata keramanya, orang-orangnya, kepribadiannya yang banyak gitu terkenal di dunia dan sumber dayanya yang banyak, dan juga kayak keindahan alamnya tuh yang nggak pernah habis, dan sebenarnya bisa terkenal kalau misalnya kita tuh memberdayakannya dengan baik gitu, kita promosi dengan baik. Itu aja sih kalau menurut aku. Jadi jawaban Kak Siva ini benar ya. Kita Indonesia ini banyak banget yang beragam. Negeri yang kaya. Tuh, oke. Kak Wanita gimana? Oke, kalau tadi Siva nyenggol soal keberagamannya, nyenggol soal keberagamannya, kalau aku sendiri bakal senggol tentang ciri khas dari orang Indonesia sendiri. Oke. Yang bikin aku banget jadi orang Indonesia. Kalian bisa tebak dulu gak sikap apa yang bikin aku kayak, wah aku bangga banget nih jadi orang Indonesia gitu. Welcome. Ramah. Nah, bener banget, aku tuh bangga jadi orang Indonesia karena ciri khas orang Indonesia itu adalah ramah, tamah. Nah, kita tuh murah senyum, terus kita juga toleransinya tinggi, helpful banget ya kan. Contohnya kayak kita aja gini baru kenal terus kita udah langsung deket gitu kan. Iya, Indonesia banget. Iya, itu Indonesia banget. Bangga. Oke, selanjutnya gimana nih menurut Wanita?
Oke, kalau menurut aku sendiri, tadi kan si Pani udah nyenggol masalah keberagamannya ya, mulai dari budaya, terus keindahan alamnya. Aku juga bangga terhadap hal itu, tapi ada satu yang buat kebanggaan bagi diri aku sendiri gitu, itu menyangkut dengan sikap warga Indonesianya yang terkenal gitu. Bisa tebak gak apa nih? Kalau aku mau ngomong apa gitu? Sikap apa ya? Welcome. Oh, ramah. Iya, bener banget. Orang Indonesia itu kan ramah banget ya. Terus udah gitu helpful, care, ya kan. Terus juga murah senyum. Kayak kita nih, kita kan baru ketemu terus kita langsung kayak akrab banget gitu kan. Nah, itu iya Indonesia banget ya. Iya Indonesia banget. Itu yang membuat aku tuh bangga gitu terhadap Indonesia, karena ini juga bukan cuma diakuin sama warga Indonesianya sendiri, tapi juga diakuin sama orang-orang luar yang datang ke Indonesia, ya kan? Nah, iya gitu sih kalau aku. Berarti kebanggaan lu untuk Indonesia ini kayak dari sikap atau sifat orang-orangnya ya? Iya. Tapi ada satu lagi loh, Apa tuh? agama kita bebas beragama di Iya, sini. benar banget. Bebas. Toleransinya juga masih baik-baik aja. Indonesia punya agama yang beragam dan kita masih hidup baik-baik aja di sini. Betul. Oke. Next Ini ya. bisa dilanjut ya. Oke, biasanya kan 17 Agustus nih pasti perayaannya nggak jauh-jauh dari lomba-lomba 17-an. Iya. Kalau aku ini, nah di sekolah kalian kira-kira ada nggak sih lomba-lomba yang diadain dalam? Aduh, ini. Tapi ini boleh terserah kalian ya. Iya. Kalian mau jawab apa Nah. enggak? Siapa tahu ya belum karena masih secret itu apa apa. Oke, gini, Oke, kalau gimana? Kak Syifa. Yus, Pani. Menurut ini kan stay tune aja ya di Oh, Instagram. oke. Kalian stay tune ya. Oke, siap. Terima kasih. Kalau dari Semada, tiap tahun tuh pasti ada. Kita tuh nama perayaannya Lotus, lomba 17 Agustus. Kayak nama makanan kan? Betul. Tuh, ya, tapi bukan makanan, lomba. Oh, Dan lomba terus ya. buat lombanya tahun ini nanti lihat highlightnya post_Semada aja ya langsung. Oke, Langsung aja ya guys. Langsung aja. Jadi kalian jangan lupa untuk ngecek Instagram Proses Mati sama Post_Semada. ya untuk melihat lomba-lomba yang seru-seru. Oke, mungkin bisa lanjut ya. Nah, tahun lalu itu Indonesia masih belum pulih dari masa pandemi. Jadi dalam raya merayain 17 Agustus masih belum leluasa dan masih kayak online itu juga seru ya. Nah, sekarang kan kita udah lepas dari pandemi nih. Jadi kita bisa ngerayain secara bebas. Nah, itu menurut kalian ada nggak sih perbedaannya yang kemarin sama yang sekarang nih untuk merayain 17 Agustus? Ini mau siapa duluan yang jawab nih? Siapa? Tadi Syifa ya? Iya. Sekarang pada sekarang. Gimana ya? Sebenarnya kan kita juga lulus ini, kita belum lepas dari pandemi ya. Kita masih ada pandeminya. Tapi kan kita udah mulai bebas lah ya, udah mulai bisa ngelakuin kegiatan offline ya kan. Itu benar-benar vibes-nya beda banget antara offline sama online. Kalau iya kan beda banget nih. Kalau misalkan tahun ini kita bisa tatap muka sama teman-teman yang tadinya kita nggak kenal. Terus kalau di sekolah aku sendiri itu ada lomba angkatan yang bikin kita tuh jadi saling satu sama lain tuh kenal gitu, berangkatan, gak cuma hanya angkatan aku doang atau angkatan adik kelas aku doang gitu. Terus kalau misalkan tahun lalu yang kita masih diharusin online itu enggak apa ya, kurang greget gitu kebersamaannya. Iya, walaupun lombanya kayak kebersamaan gitu, tapi karena karena kan di rumah masing-masing ya, kayak bikin TikTok transisi itu ya, gitu sih kalau sih. Kalau misalnya menurut aku sih bener apa yang tadi dibilang sama Konita, pastinya kita bakal menambah rasa kekeluargaan itu sendiri. Iya, Karena kita betul. jadinya bisa ketemu, kita bisa menumbuhkan rasanya itu udah lama hilang karena pandeminya. Kita kayak skip nih nggak ketemu 2 tahun terus tiba-tiba kayak bisa rame-rame lagi, itu kayak sesuatu momen yang berharga banget sebenarnya. Berarti bisa dibilang event offline itu event yang paling seru kan? Jadi kita bisa betul menambah rasa kebersamaan kita juga. Jadi ya kalau dari gue pribadi sebenarnya kalau offline itu apalagi lomba 17-an ya kayak rasa nasionalisme kita tuh kurang. Jadi kayak kalau offline nih seperti di mana-mana bendera merah putih. Ada semangat Bener. saling support juga. Seru banget
sebagai lanjutan tangan dari jasa pahlawan-pahlawan dulu supaya tetap menjaga keberlangsungan dan kemakmuran Indonesia. Ini boleh dulu yang dulu. Boleh. Oke. Kalau menurut gue sendiri kan ada ya kata-kata yang bilang kalau misalnya tujuan itu lebih sulit karena kita melawan bangsa sendiri. Kita itu menurut aku caranya tuh adalah dengan kita tuh mengurangi kita sendiri, dengan kita tuh mencoba untuk toleransi, mengetahui apa sih budaya-budaya lain. Nah, sebenarnya di Indonesia juga, dan karena kita mengetahui itu kita jadi itu bisa menghargai juga, kita lebih toleransi, dan bisa juga kayak karena kita menurunkan itu kita jadi lebih bersatu, dan kita bisa keluar dari bangsa Indonesia kita sendiri juga. Menarik banget jawabannya. Mungkin selanjutnya boleh, Kolita. Oke, mungkin ini jawaban yang paling sering didengar dan juga kayak guru PKN bilang terus nih Oke, kalau gimana ya, tuh? kita sebagai pelajar ya, berarti kalau misalkan gimana caranya kita buat kayak pahlawan kita menghargai jasa-jasanya gitu sama menerusin ya, karena kita sebagai pelajar ya kita harus belajar gitu, belajarnya yang benar, tapi gak cuma belajar karena masa depan negara ini ada di tangan kita juga harus ngelakuin hal-hal positif dan juga hal-hal yang bikin Indonesia juga maju gitu, dan pandangan dari dunianya pun jadi enak ya kan ke Indonesianya sendiri gitu. Berarti tadi kita harus belajar nih ya. Iya, belajar tekun. Meningkatkan kualitas pendidikan itu juga penting banget Penting banget, untuk ya. melakukan usaha pertahanan untuk Indonesia. Betul. Oke. Ya. Lanjut ya. Gue mau nanya nih, tanggapan kalian tuh apa sih mengenai generasi muda sepantaran kita nih yang rata-rata berumur 15 sampai 18 tahun itu udah terpapar budaya luar dan belum tahu tentang cara menjaga atau melestarikan tradisi dari 17 Agustusan ini. Karena 17 Agustusan ini kan kayak budaya kita yang udah melekat banget nih dari dulu nih ngerayain kemerdekaan Indonesia. Nah, pendapat kalian apa sih menurut generasi kita yang masih belum bisa menjaga atau melestarikan 17 Agustusan? Mungkin boleh Kolita dulu. Oke, mungkin karena kita sekarang ada di era globalisasi sama digitalisasi kali ya, jadi kita tuh nggak bisa maksa buat nolak apa yang masuk ke Indonesia gitu kan. Tapi mulai dari diri kita sendirinya yang harus sadar akan memilah-milih budaya yang masuk ke Indonesianya itu ya kan. Nah, terus kalau misalkan untuk tradisi 17-annya sendiri, dari kitanya juga harus punya tadi semangat buat kayak kita harus ada nih kalau 17 ini kita ngerayain, kita punya tradisi yang gak bisa dihilangin gitu. Terus juga kita harus mulai mencengin promosi 17-an, khususnya bagi teman-teman yang udah sadar akan adanya perayaan 17-an ini. Boleh banget. Terus dari Siva gimana nih pendapat? Oke, kalau misalnya menurut aku sebenarnya sangat disayangkan banget karena ya seperti yang kita tahu harusnya nih generasi kita yang sekarang tuh yang menggerakkan lomba-lombanya, perayaannya. Kalau misalnya jadi generasi kita sendiri yang bahkan udah mulai nggak mengenal budaya kita sendiri ya, mau gimana ke depannya gitu kan. Tapi ya bener kata kalian tadi, kita nggak bisa menolak apa yang datang ke Indonesia gitu karena kita di era globalisasi juga kan. Kalau menurut aku mungkin ke depannya kita bisa mencoba gitu generasi muda yang mencoba kayak menggabungkan apa yang lagi happening nih di anak-anak muda dengan apa nih budaya yang lama. Jadi ya anak muda yang nggak bosan juga, tapi budaya pun nggak hilang gitu. Jadi kombinasi ya. iya dilaksanakan tapi diimprove gitu. Benar. Berarti kita harus emang ada dasar nasionalismenya dari diri kita masing-masing kan sih. Budaya luar boleh masuk tapi budaya kita nggak boleh hilang. Iya, Boleh ya? Oke, kayaknya gue udah capek nih. Mungkin boleh gantian mereka ya. Dan tadi kan dari Citrus nih. Iya. Kalau teman-teman kalian udah siap belum? Iya. Siap. Oke. Menurut kalian ada nggak sih warga Indonesia tuh yang masih belum bisa menghargai jasa-jasa semua pahlawan buat memerdekakan Indonesia ini? Misalkan kayak ikut-ikutan menjadi salah satu faktor yang merusak persatuan Indonesia. Berat banget pertanyaannya nih. Aduh, coba jawab kalian. Oke, tentunya ada dan mungkin yang mereka lakukan itu misalnya contohnya kayak tawuran pelajar, terus dia yang nggak mau menghargai budaya dan sejarah Indonesia kayak vandalisme, ya semacam hal remaja, terus orang yang merasa bahwa etnosentrisme mereka fanatik terhadap suku bangsa dan bangsa sendiri gitu.
Oke, nanti itu tanggapan lu, boleh sekarang tanggapan wanita gimana? Mungkin kalau misalkan tentang menghargai, nggak bisa disebut tidak menghargai kali ya, mungkin kurang menghargai. Karena kadang tuh ada beberapa hal yang kayak kita ngeliat teman kita bersikap kayak tadi gitu, tapi tanpa kita sadari sebenarnya mereka tuh juga melakukan hal-hal kecil yang juga menghargai jasa-jasa pahlawan gitu, yang sebenarnya mungkin aja kitanya nggak tahu ya kan, mungkin aja kitanya nggak lihat. Karena dengan menghargai jasa pahlawan tuh gak cuma harus ikut upacara ataupun gak cuma harus baca buku sejarah terus-terusan ya kan, ada hal-hal positif lain yang memang bisa dilakuin untuk menghargai jasa-jasa itu. Jadi memang kita banyak hal positif ya daripada hal negatif. Iya. Oke. Oke, lanjut. Indonesia pasti terkenal dengan akan kaya ribuan pulau. Yang berapa pulau sih ya? Banyak banget. Banyak banget ya. Nggak tahu ya, bukan nggak tahu. Banyak banget. Pokoknya banyak banget deh. Dan terkenal akan bervariasinya bahasa dan budayanya. Betul. Menurut kalian gimana cara untuk menghargai tiap perbedaan yang ada di Indonesia? Wes. Gimana nih? Kayak ini Oke, ini kayaknya aku udah pernah bilang sih tadi di awal. Caranya adalah dengan kita mengetahui, lalu kita bisa menghargai budaya itu sendiri. Jadi kita juga bisa memposisikan diri kita. Saat kita lagi di Bali nih, kita tahu dulu nih culture-nya tuh kayak gimana. Jadi kita bisa nih menghargai masyarakat di sana, toleransi di sana. Terus misalkan kita lagi kemana daerah yang lain, jadi kita harus mengetahui dulu budaya apa yang ada di Indonesia supaya kita bisa juga nih toleransi dan menjaga budaya itu sendiri. Oke. Boleh. ya kalau dari aku sendiri nih cuma satu kata yang ini bakal kayak berdampak besar gitu, apalagi dengan keberagaman Indonesia yang super duper banyak, udah nggak bisa dibilang banyak doang ya, udah banyak banget, bener kaya ya. iya kita tuh kaya banget kita semua. Nah satu kata yang perlu caranya itu adalah toleransi yang tadi udah disebutin sama Siva. Maka kalau kita udah toleransi, kita udah punya empati, udah punya simpati dengan adanya keberagaman ini, ya persatuan dan kesatuan menghargai, menghormati keberagaman juga pasti akan jalan gitu dengan adanya toleransi ini. Kita emang toleransi ya. Jadi kunci untuk menjaga perbedaan itu adalah toleransi. Toleransi. Karena toleransi itu gak cuma untuk agama. Betul. Ya. Toleransi itu juga untuk budaya. Oke, dari tadi yang kita omongin kan kita sempat ngebahas tentang peran penting generasi muda dalam perkembangan dan pelestarian budaya 17-an ini. Kira-kira kalian sebagai muda-mudi bangsa apa udah mengambil peran dalam proses tersebut? Iya. Kalau iya, apa aja yang udah kalian lakuin sebagai penerus bangsa? Iya. Apa sih? Sip deh. Kayak kalau aku sendiri, aduh gak apa-apa nih agak muji diri sendiri nih. Gak apa-apa. Iya, kalau aku sendiri dari SD itu udah ikut organisasi mau dari masyarakat ataupun di sekolahnya sendiri. Iya, sampai sekarang mulai dari orang taruna, terus forum anak, sampai sekarang jadi ketua OSIS nih. Alhamdulillah ya. Jadi ini mereka ini adalah ketua OSIS dari SMA 2 sama ketua OSIS dari SMA 3. Keren. Boleh lanjut? Ya, nah dengan aku berorganisasi gini, tentunya perayaan 17 itu pasti ada kan yang masuk ke dalam program kerja setiap tahunnya. Nggak mungkin 17 ini dilupain sama organisasi-organisasi, ya kan? Nah, dengan aku ikut organisasi dan ikut merayakan itu juga aku udah turut mengambil peran gitu di dalam 17-an ini. Nah, udah gitu, kalau boleh cerita sedikit nih, dari dulu itu rumah aku dijadiin base camp buat anak-anak komplek gitu ngumpul di rumah buat ngerayain 17 Agustus. Jadi iya, lombanya tuh persis depan rumah gitu. Dan kebetulan mama aku juga ulang tahunnya 17 Agustus, jadi sekalian ngerayain. Iya, jadi menurut aku udah cukup mengambil peran. Gimana nih kalau dari Siva? Oke, kalau untuk peran yang sudah aku ambil itu, kalau aku merasa itu aku sudah mulai bisa membuka insightku sendiri tentang pendapat orang yang baru, tentang pengalaman baru. Jadi dengan membuka insight dan pandangan itu semoga bisa meningkatkan juga kualitas diriku sendiri. Gitu.
Terus aku juga udah bisa mungkin untuk apa ya, kayak kita semua juga mungkin udah bisa belajar untuk berpartisipasi dalam demokrasi, terus kita udah mulai menjalankan toleransi itu sendiri gitu. Jadi kayak sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakuin di apa ya kehidupan sehari-hari itu udah menjadi peran kita gitu sebagai anak muda dalam si kehidupan nasionalisme ini gitu, dan peran dalam 17-an ini gitu. Keren-keren banget jawaban kalian. Mantap banget ya pokoknya. Capek nggak? Belum, semangat ya. Kita masih ada pertanyaan lagi nih. Tuh, banyak banget ya. Sampai ketemu ya. Banyak. Sampai malam kita Iya. Boleh Tadi pertanyaan-pertanyaannya udah bikin mikir banget nih. Betul. Sekarang kita ke pertanyaan yang santai. Oke, selain di sekolah, di lingkungan rumah kalian ada nggak sih lomba 17-an gitu? Yes. Ada ceritain dong. Boleh nih. Gue tuh sebenarnya udah lama ya kayak gak ada lomba 17-an, kayak terakhir tuh setahu aku pas aku kelas 6 SD, dan baru lagi tuh ada lagi saat kayak sekarang ini aku baru kayak denger rencananya tuh desas-desusnya ada bakal ada lomba gitu. Jadi kayak aku juga belum mencari tahu lebih dalam tentang lombanya, tapi kayaknya sih ada. Ya gitu Iya, ya. Dari Ini di lingkungan apa ya? Jadi tadi pas pertanyaan sebelumnya aku udah ngomong nih kalau mau dijadiin base camp, ya kan? Udah pasti dong ada 17-an. Iya. Terus di sekitar rumah gitu pasti ada 17-an. Itu alhamdulillahnya setiap tahun ada, tapi memang sempat terhenti waktu 2 tahun kemarin. Iya, karena pandemi lagi tinggi-tingginya tuh itu udah mulai dikurangi. Sebenarnya kalau lomba yang kayak buat anak-anak kecil yang apa bendera yang ya kayak gitu masih ada sih yang mungkin bisa diakalin pakai jaga jarak dan lain sebagainya, tapi kurang seru aja sih. Nggak bisa berantem. Iya. bisa berantem Seru banget ya benerannya. Betul. Berarti lingkungan rumah kalian nih ikut memeriahkan dan mendukung peringatan Hari Kemerdekaan banget ya? Iya. Banget sih. By the way, kalian pernah nggak ikut lomba 17-an di lingkungan rumah kalian? Wih. Pernah nggak? Ini. Ini kita selain penyelenggara pernah ikut lomba? Ya ampun, kalau aku sendiri kalau di rumah tuh udah jadi kayak langganan banget kalau misalkan ada 17-an. aku ikut berarti Iya. Selalu ikut. Jangan orang dalam. Ya orang dalam. Tapi tidak nepotisme kok. Enggak, nepotisme. boleh Aku sendiri sering ikut lomba, tapi paling sering tuh ikut yang masukin paku dalam botol itu loh. Oh, iya. Iya, itu sih. Oke. Wah, gimana? Oke, kalau dari aku sendiri, aku juga aku lumayan sering dulu ya ikut di lomba 17-an, dan aku juga ada pengalaman yang sebenarnya kayak lumayan apa ya, ada aneh sih kayaknya. Jadi dulu kan kita ada di lomba buat kayak apa sih yang kayak kelarang gitu. Iya, iya. Terus di situ aku disuruh nih sama orang tua untuk nyari sendoknya tuh yang lebih cekung ke dalam. Jadi kayak jadi si apa sih namanya kelerengnya tuh enggak kemana-mana gitu kan, dia bisa kesempatan menangnya tuh lebih besar. Dan karena aku kayak sangat ambisius gitu ya, sampai saat tidur ngomong apa sih yang saya gitu, aku bawa sendoknya tidur tujuan dan apa aku nggak tahu. Jadi mungkin untuk kayak preparation diri nanti menang loh kita pakai sendok ini. Itu gimana? Menang nggak? Kayaknya menang sih juara 2. Wah, wow. Aku juga pernah loh. Gimana nih? Ada apa ya, memori yang aneh-aneh aja. Gimana apa? Sama, gue juga ikut lomba apa tuh? Kelereng Iya. pakai sendok itu kan. Sendok. Nah, sebenarnya tuh udah dikasih tahu sama gitu untuk bawa sendok besi. Sendok besi. Iya, sendok besi. Gue juga tahu apa? Sendok ramen. Kalau kayak itu curang ya. Ada curang ya. Jatuh-jatuh kelerengnya. Paling tuh pede saat itu. Kenapa nggak kalian pakai sendok sup gitu? Sendok sayur yang ulet ya. Iya, gue kayak sendok itu, tapi gue tetap ikut. Walaupun peserta lain tuh cuek ya, cuek lah pokoknya kayak ya udah sendoknya tinggi, gue bagus, udah bagus, ya bagus. udah terus gue pakai tuh sendok, gue lari-larian aja. Gue itu saat itu tuh gue kedua urutannya, gue kira menang. Ternyata kalah. Manis ya. Gue baru sekali Oh, wah. gue menang.
Ini. Oh ya, di lomba 17 Agustus ada nggak lomba yang jadi favorit banget buat kalian, entah kalian lakuin atau lomba yang kayak kalian tunggu-tunggu pengen ditonton gitu, ada nggak? Boleh dulu. Belum. Iya, Kalau aku sebenarnya lomba 17-an kayak hampir semua favorit ya, karena aku kayak udah pernah Coba semua nih, jangan-jangan. Iya. Berarti dia pro player nih. Enggak ada yang juga mungkin pro player 17-an. Tapi aku paling suka itu yang hijau balon. Jadi balonnya tuh diikat ke kaki, balon diikat ke kaki. Terus kita tuh kayak lari harus waduh mutusin yang lama, tapi diinjek juga. Balon kita nggak boleh sampai ada barnya. Iya itu seru Baru banget. dengar loh. Aku juga baru tahu. Bisa jadi ide. Bisa buat disewa gua. ya. Bisa. Bisa itu. Langsung tuh ya. Iya, Musik banget ya. banget tuh. Iya. Gimana nih kalau Kalau dari yang sendiri sih ini sebenarnya mungkin beberapa orang kan ya, tapi aku suka banget yang pindahin dulu. Kayak teman-teman kalau kita suruh lomba itu, ih nggak mau ngali Itu seru banget. Oh iya. Gimana rasanya pegang dulu? Ini cium, tapi kayak maksudnya kayak kita tuh harus bisa pegang dulu tuh pindahin gitu. Kayak itu seru sih. Ya itu ya, kayak emang lebih terlalu nice Iya, gitu iya. aku ya, Makanya kayak gitu ya. terlalu itu ya. Kalau dari Reja ada nggak lomba yang paling suka Wah. untuk di lingkungan rumah atau sekolah? Sebenarnya kalau gua 17 Agustus tuh lomba cuman masukin paku ke botol Pernah ya? sama makan kerupuk. Makan kerupuk. Makan kerupuk. Bener nggak? Pakai kecap gitu. Waduh, nggak dikasih kecap. Oh, ya, nggak dikasih kecap. Ditadain nasi. Iya. Nasi ya. Iya, dulu Jadi tuh nasinya seperti biar itu. kenyang. Udah lama banget. Kayaknya udah nggak pernah ada lagi. Udah nggak pernah lagi. Oke. Oke. Coba dihidupin dong lombanya. Waduh, boleh. Ngomong ke PRT. Langsung. Siap, siap. Kalau gue sih ada ya lomba yang suka gue tunggu-tunggu banget. Itu tau gak sih yang oper tepung di kepala itu? Oh, iya, Jadi iya. nanti abis selesai tepung tuh mukanya pada cium-cium. Iya. Tapi lu yang langsung aja gitu. Iya. Dia ada di sini topnya di depannya. Jadi nggak bener nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, yang Tuh, penting belepotan. perpendahan gue mukanya tepung semua. Ya itu. Iya, gitu ya. Aduh, bagus deh. Berpartisipasi udah ada. Ada kita ya. Macam itu belum? Gimana nih? Ini kan mau sampai pagi kan? Oh iya, Pak, jadi sampai pagi. Tapi Iya. mungkin kalau untuk ada pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti bisa kita lanjut lagi. Mungkin di next episode atau di episode berapa? Di lain kali berarti ya. Oke, sis people, kita udah sampai di akhir episode kali ini. Gimana nih episode kali ini menurut kalian? Semoga topik kali ini bisa ngasih tahu kalian tentang gimana pentingnya kita sebagai generasi muda Indonesia untuk mengambil peran dalam perkembangan dan persatuan negara tercinta kita ini. Betul banget. Nah, tentunya kita juga berharap dengan topik kali ini bisa membantu atau memberikan wawasan kepada kalian para penonton biar bisa dapat ilmu nih atau dapat rasa nasionalisme di tanggal 17 Agustus nanti. Tentunya gue mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk narsum kita yang Betul. sangat keren dari hari ini. Ya, thank you so much Konita. Terima kasih juga ya. Waktunya udah jauh-jauh dari Iya. sana lah, dari sana. Jauh banget ya kayaknya. Terima kasih untuk semua pendapat, mulai dari pertanyaan serius sampai pertanyaan yang 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 aneh-aneh lah ya. ada cerita-cerita. Betul. Cerita-cerita aneh gini. Iya. Oke. Oke. Oke, sis people, that is all for today. Gue Naila Dan gue Reza. sebagai host hari ini pamit undur diri. See you on the next episode. Dadah.